فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Teman-teman, yang lalu kita bahas sekilas tentang permasalahan takfir, di mana dalam penerapannya manusia terbagi jadi dua golongan, yaitu apa dan apa? Abdullah. Apa dzikri? Kemudian yang kedua, baik. Nah, yang pertama takfirun bihaq, ya takfir yang diterapkan secara benar, yang hak. Dan yang kedua takfirun bighairi haqqin, takfir yang diterapkan tanpa hak, yaitu batil, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul bidah wal ahwa. Dan disinggung pada takfir yang hak, yaitu ketika takfir tersebut tepat dan diterapkan kepada seseorang juga tepat karena terpenuhi syarat-syarat dan terbebas darinya penghalang-penghalang. Nah, sekarang akhwan yang butuh diilmui secara ringkas, insyaallah kita bahas ringkas saja. Adapun secara mendalam insyaallah pada kitab tersendiri. Sekarang tentang syurutut takfir wa mawani'uh, tentang syarat-syarat takfir dan penghalang-penghalangnya. Di sana ada 5 syarat dan 5 penghalang. Nah, langsung akan kita gabungkan. Ketika menyebutkan syaratnya berarti kebalikannya adalah mawani'nya. Yang pertama, an yakunal muayyanu mumayyizan aqilan. Ini syarat pertama, yaitu muayyan, yaitu yang ditakfir ini memang dia seorang yang mumayyiz aqil. Wal mani' kaunuhu sabiyan aw majnunan. Berarti syarat pertama yang dikafirkan itu adalah seorang yang mumayyiz dan berakal. Dan penghalangnya berarti kebalikannya, dia seorang anak kecil atau seorang yang gila, yang tidak berakal. Kenapa? Karena orang yang gila dan anak-anak kecil mereka belum mumayyiz, belum mukallaf. Sebagian ulama mengungkapkan dengan ungkapan lebih ringan, yaitu lebih mudah, bahwasanya yang dikafirkan itu mukallaf. Nah, yang dikafirkan itu seorang yang mukallaf. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, rufi'al qalam an thalath, 'anil na'im hatta yastayqidh, 'anil sabiyyi hatta yahtalim, wa 'anil majnun hatta yaqil.
Nah, berarti kalau seorang gila kemudian dia melakukan perbuatan apa? Perbuatan kekufuran seperti misalnya mengencingi Al-Qur'an. Nah, mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikafirkan tidak, Ahmad? Kenapa? Karena tidak berakal. Baik. Demikian pula anak kecil yang belum memayis, dia melakukan suatu perkara yang seandainya dilakukan seorang yang sudah balik, berakal, itu akan dikafirkan. Tapi ketika melakukan anak kecil, tidak. Baik. Demikian pula yang hilang akalnya dengan sebab mabuk, nah, atau dengan kondisi dia tidak sadar karena tidur, seorang yang ngelindur dan seterusnya, maka ini berarti padanya penghalang. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna aliman bil hujjah allati yughfaru bi khilafiha. Syarat yang kedua, dia itu mengetahui hujjah yang dengan sebab menyelisihinya dia dikafirkan. Atau dengan kata lain, syarat kedua adalah apa? Nah, adanya ilmu. Berarti maniknya adalah apa? Jahil. Penghalangnya kalau ada kejahilan terhadap asal dari hukum tersebut. Maknanya akhwan, bahwasanya seseorang yang melakukan perkara yang merupakan kekufuran itu, dia tahu bahwasanya yang dilakukan itu dilarang. Baik. Ini syaratnya. Dia mengilmu ya kawan bahwasanya perkara yang dilakukan itu memang dilarang di dalam syariat Islamiyah. Walaupun dia tidak tahu tentang apa konsekuensinya, ini tidak masalah, tetap dia terpenuhi syaratnya. Seandainya dia tidak tahu bahwasanya yang melakukan perkara itu dikafirkan, tapi dia sudah tahu bahwasanya itu dilarang di dalam syariat kita, maka itu sudah terpenuhi syarat. Kenapa? Karena jahil yang menjadi penghalang takfir adalah jahil an aslil hukmi, yaitu kejahilan, ketidaktahuan tentang asal atau dasar hukum tersebut. Selama sudah tahu itu diharamkan, dilarang dalam syariat, kok dia terjang, maka berarti dia sudah dikatakan terpenuhi syarat ilmu. Kemudian yang ketiga, an yakuna muta'ammidan wa qasidan ala syai' al-kufri. Syarat ketiga, dia memang menyengaja melakukan perbuatan tersebut. Memang sengaja dia melakukan perbuatan yang merupakan kekufuran. Dan maksud menyengaja yaitu menyengaja melakukannya, bukan suatu ketidaksengajaan, bukan karena paksaan. Berarti penghalangnya akhwan, kebalikannya yaitu apabila ada kekeliruan, kesalahan atau ketidaksengajaan dalam melakukannya. Misalnya seorang salah ucap, dia tidak ingin mengucapkan kalimat itu, tapi tiba-tiba terucap, seperti perkataan seorang yang sangat gembira dalam hadis, sangat gembira karena mendapati unta atau kendaraan yang baru saja hilang. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ini kalau sengaja kafir tidak?
terjatuh dalam kekufuran tidak syukran? Kenapa? Ucapan kekufuran, dia akan mengatakan Allah adalah hambanya sedangkan dia adalah Rabb. Tapi karena dia akhta'a min syiddatil farah, dia keliru mengucap karena saking gembiranya, menunjukkan al-khata' was-sahw, kekeliruan, ya kesalahan, ketidaksengajaan, ini penghalang takfir. Berarti syaratnya apa tadi? Syarat yang ketiga, nah, dia itu menyengaja. Baik. Kemudian yang keempat, an yakuna mukhtaran. Dia itu memang memilih sendiri perbuatan tersebut, bukan karena paksaan. Nah, ini syarat yang keempat. Memang perbuatan itu pilihan dia sendiri, tidak ada yang maksa. Berarti penghalangnya kebalikan dari syarat ini, yaitu apa? Adanya ikrah, adanya paksaan untuk melakukan suatu perbuatan kekufuran atau perkataan kekufuran, maka adanya ikrah, adanya pemaksaan, adanya paksaan untuk hal tersebut, ini menjadi penghalang takfir. Kemudian yang kelima, alla yakuna muta'awilan. Dipersyaratkan untuk dia tidak mentakwil, tidak punya takwil pada perbuatan atau perkataan yang dia ucapkan itu. Nah, dengan kata lain, akhwan, makna takwil di sini berarti yang melakukan pembatal Islam tadi, nah, dia melakukan itu karena apa? Salah dalam memahami suatu ayat atau hadis. Kan takwil itu kan berkaitan dengan pemahaman terhadap nas. Nah, dia mentakwilkan ayat atau mentakwilkan hadis. Seperti yang terjadi pada apa? Pada Qudamah Ibnu Mad'un. Taib, Qudamah Ibnu Mad'un memahami ayat laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu. Mereka memahami bahwasanya tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal soleh tentang apa saja yang mereka makan. Makanya Qudamah Ibnu Mad'un dan beberapa temannya saat itu mereka menghalalkan minum khamar, dianggap itu halal. Taib. Nah, meyakini halalnya perkara yang haram, ini apa hukumnya? Apa hukumnya Mujahid? Kufur, ya kan? Hukumnya kufur. Tapi karena Qudamah Ibnu Mad'un ada takwil padanya, dia memahami ayat dengan keliru. Makanya para sahabat ijma' tentang apa? Tidak dikafirkannya Qudamah Ibnu Mad'un. Kenapa? Karena ada takwil pada beliau. Ini syarat yang kelima, berarti tidak boleh adanya takwil yang bisa diterima dari pelaku kekafiran tersebut. Berarti uzurnya atau berarti penghalangnya kebalikannya itu apa? Adanya takwil. Nah, ini syarat dan penghalang secara mudah, akhwan. Saya perinciannya insyaallah di tempat khusus. Berarti mudahnya sekarang syarat yang pertama mukallaf. Syarat yang kedua alim. Nah, mengetahui atau al-ilm. Kemudian yang ketiga apa? Muta'ammidan. Dia menyengaja melakukan perbuatan itu, tidak ada paksaan, bukan karena kekeliruan. Kemudian yang keempat, dia memang memilih sendiri perbuatan tadi. Dan yang kelima, tidak adanya takwil.
Jadi sekarang kalau ditanya apa penghalang takfir, yang pertama berarti apa? Penghalang penghalang takfir. Yang pertama berarti apa? Indak Badri ghairu mukallaf. Yang pertama ketika dia bukan mukallaf, apakah itu karena anak kecil atau karena majnun, atau karena mabuk. Taib. Kemudian yang kedua berarti apa? Al-jahl. Jadi penghalang takfir yang kedua jahil, kejahilan. Dan tentang masalah udzur bil jahl ada perincian tersendiri dalam masalah ini. Nah, kejahilan yang bagaimana, yang mu'tabar, yang diakui dan diterima. Karena di sana ada jahil yang telah kita lewati dulu, kejahilan yang tidak diterima untuk dijadikan sebagai udzur. Ya kan? Nah, dalam masalah i'rad, bila apa? Jahil itu akibat dari apa? I'rad. Telah kita lewati dalam pembatal keislaman, yaitu kondisi apa? I'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentang masalah udzur bil jahl kita tidak meniadakan secara mutlak, tapi juga tidak apa? Menetapkan tanpa apa? Perincian. Kemudian penghalang yang ketiga berarti apa, Hamzah? Itu syarat. Syarat ketiga kan menyengaja. Berarti sekarang penghalangnya kebalikannya apa? Tidak adanya kesengajaan, ya kan? Tidak sengaja. Tidak menyengaja melakukan perbuatan kekufuran itu, atau tidak sengaja mengucapkan perbuatan kekufuran itu. Nah, kemudian penghalang yang keempat apa berarti, Abdurrahman? Adanya paksaan yang mu'tabar. Kemudian penghalang yang kelima apa, Usama? Adanya takwil. Nah, itu diingat. Nah, kalau kita tahu syaratnya berarti tahu penghalangnya. Baik. Kemudian sekarang beberapa kaidah dalam takfir. Yang hal tersebut akhwan tersebar dalam kalimat-kalimat para ulama, baik dalam masalah ahkam riddah, hukum-hukum seputar riddah, demikian pula penjabaran dari para a'immah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan yang lain. Nah, yang pertama, at-takfiru haqqullahi wa rasulih. Takfir itu adalah hak Allah dan Rasulnya, bukan hak kita orang per orang, bukan. Tapi takfir itu hak Allah dan Rasulnya. Maknanya bagaimana, kawan? Maknanya bahwasanya menghukumi seseorang bahwasanya dia kafir itu apa? Itu termasuk diantara hak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, karena ini termasuk bagian dari hukum syar'i. Maka ya tidak ada seorang yang kafir kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Maka tidak boleh untuk seseorang kemudian apa? Mengkafirkan karena sekedar bermusuhan. Karena dia musuhi aku, dia mengkafirkan aku, sudah aku balas, tak kafirkan. Boleh tidak? Tidak boleh. Nah, karena apa? Takfir ini kaitannya dengan hak Allah. Jadi yang tidak datang nas, dalil, perbuatan itu perbuatan kekafiran, tidak boleh kita kafirkan. Juga yang tidak terpenuhi syarat dan tidak terbebas dari mawani yang telah ditegaskan dengan dalil-dalil dalam syariat kita, maka jika dia juga tidak boleh dikafirkan. Baik. Jadi tidak boleh sekedar karena bermusuhan, karena beda madhab.
kemudian dikafirkan, atau karena hawa nafsu, sebagaimana yang banyak terjadi pada ahlul bidah wal ahwa. Siapa saja yang tidak ikut dalam dalam kelompoknya, tidak masuk dalam organisasinya, dikafirkan misalnya. Ini maksud bahwasanya takfir haqqullahi wa rasulih. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qayyim dalam Nuniyah, al-kufru haqqullahi thumma rasulihi bin nassi yathbutu la biqauli fulani. Kaidah yang kedua, at-takfiru sam'iyyun mahdun la madkhala lil aqli fih. At-takfiru sam'iyyun mahdun la madkhala lil aqli fi, bahwasanya pengkafiran itu sam'i, yaitu harus murni berdasarkan dalil, tidak ada peluang untuk akal masuk padanya. Maksudnya bagaimana, kawan? Bahwasanya suatu perkara tidak menjadi suatu kekufuran sampai sabit dalil tentang kekufurannya. Dan dalil penetapan kekufuran itu harus dalil sam'i, dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Tidak boleh kemudian berdasarkan semata-mata akal, walaupun secara daruri akal itu menetapkan hal itu, akhwan. Semua tahu, tapi kemudian menyelisih. Misalnya ini, seorang meyakini, meyakini atau dia mengucapkan bahwasanya al-kul aqallu minal ba'dhi. Al-kul aqallu minal ba'dhi. Keseluruhan itu lebih sedikit dari sebagian. Ini benar atau salah secara akal? Salah, secara ijma' orang yang berakal. Ijma' orang yang berakal mengatakan bahwasanya keseluruhan ya tentunya lebih banyak dari sebagian, ya kan? Keseluruhan lebih banyak dari sebagian. Kemudian orang ini mengatakan tidak, saya dustakan itu. Keseluruhan itu lebih sedikit dari sebagian. Ini secara akal sehat, paham enggak? Ini akal-akalan saja. Seandainya orang mengingkari itu, kan dia mengingkari sesuatu yang sesuai dengan akal sehat. Apakah dikafirkan? Kamu telah menyelisih ijma' orang berakal. Dikafirkan enggak? Dikafirkan enggak, Ali? Tidak. Tayyib. Kenapa? Karena penetapan suatu perkara itu perkara kekafiran itu murni harus berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, tidak dikembalikan kepada akal. Makanya ketika terjadi khilaf apakah ini perkara kekufuran atau tidak, maka asalnya tidak adanya pengkafiran sampai jelas dalil yang menetapkannya. Kaidah yang ketiga, man thabata islamuhu biyaqin la yuzalu anhu bisyakkin. Ini kaidah yang penting. Yang ungkapan para a'imah terkadang redaksinya berbeda-beda, tapi intinya sama, yaitu siapa saja yang keislamannya telah tetap secara yakin, maka tidak dihilangkan hukum keislaman itu dengan perkara yang masih meragukan. Kalau kita tahu seorang itu muslim secara yakin, dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, cuman kita ragu apakah dia melakukan pembatal Islam atau tidak, apakah dia terjatuh dalam kekufuran atau tidak, maka bagaimana? Kita tetapkan pada diri kita, kita tetapkan di atas hukum asal, dia muslim. Demikian. Baik. Sampai Sampai kita mengetahui
secara yakin juga bahwasanya keislamannya telah hilang, dikarenakan dia batalkan dengan pembatal keislaman dan sudah terpenuhi syarat serta terbebas dari penghalang. Makanya Syekhul Islam menegaskan wa laisa li ahadin an yukaffira ahadan minal muslimin wa in akhta'a wa ghalita hatta tuqama alaihi al-hujjah wa tubayyana lahu al-mahajjah. Tidak boleh bagi seorang pun untuk mengkafirkan orang lain dari kalangan kaum muslimin walaupun dia keliru, sampai ditegakkan atasnya hujjah dan dijelaskan dalil-dalil padanya. Wa man thabata islamuhu biyaqin lam yazul dzalika anhu bisyak. Siapa saja yang telah tetap keislamannya secara yakin, maka tidak akan hilang keislaman itu dengan sebab keraguan-raguan. Bal la yazulu illa ba'da iqamatil hujjah wa izalatis syubhah. Bahkan keislamannya tidak hilang kecuali setelah tegak hujjah dan dihilangkan syubhat. Ini kalimat sangat tegas dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menunjukkan bahwasanya bab takfir ikhwan, bab yang sempit. Tidak kemudian hanya sekedar sangkaan saja, sekedar dzan kemudian dia mengkafirkan. Nah, sekedar laporan oh dia kafir, langsung kafir. Nah, tidak. Langsung dikafirkan orangnya. Kaidah yang keempat, at-takfiru la yakunu bi amrin muhtamal. Nah, penetapan pengkafiran itu tidak boleh dengan perkara yang masih ada kemungkinan. Ini juga penting dalam menghukumi orang. Tidak boleh kita membangun hukum dengan sesuatu yang masih ada kemungkinan-kemungkinan. Sampai apa? Jelas, tegas, tidak ada kemungkinan lain. Baik. Paham? Jadi ketika kita menetapkan kafirnya orang, tidak boleh sebabnya itu karena perkara yang masih ada kemungkinan selain kekafiran. Baik. Sehingga seandainya seseorang melakukan perbuatan, ada kemungkinan pertama dia perbuatan memang kufur, yang kedua, nah bukan kufur tapi sekedar maksiat. Maka dalam kondisi ini tidak boleh kita menetapkan takfir padanya. Baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan izin untuk apa? Untuk menurunkan penguasa yang terjatuh dalam kekufuran, maka diberi apa? Diberi penjelas, illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Ini baru diperbolehkan kaum muslimin untuk apa? Menggulingkan penguasa yang seperti ini. Illa antarau kufran bawahan. Kecuali apabila kalian melihat darinya kufur bawah. Kufur bawah, yaitu kufrun bawah maksudnya apa ikhwan? Yaitu kufrun zahir la yahtamilu ta'wilan. Kufur yang sangat jelas dan tidak ada kemungkinan takwil padanya. Nah, yang kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki burhan. Baik. Sehingga seandainya melihat penguasa misalnya, penguasa nah disebar di medsos, oh dia apa? Di hadapan berhala besar, kemudian dia sujud di situ. Apalagi zaman sekarang banyak sekali apa? Nah, hoak-hoak dan mudah dengan teknologi yang ada. Nah, dia diperlihatkan di situ video ataukah foto dia sujud di depan berhala. Tanyakan bagaimana ini hukumnya? Nah, Presiden fulan sujud pada berhala. Kafir. Nah, tidak boleh seketika itu juga. Masih ada kemungkinan lain lain. Apalagi kalau cuma sekedar foto, cuma sekedar video, kemungkinan banyak sekali. Harus diyakinkan betul tidak? Pertama. Yang kedua, kemudian apa?
Kekufuran ini kan perbuatan. Dia sujudnya ngapain? Ya kan? Misalnya dia sujud di situ disuruh ada telek ayam dia sium gini. Perbuatannya sujud. Nah, bentuknya seperti sujud. Nah, taib di hadapan berhala misalnya. Ya, bisa bayangkan cahaya. Nah, tapi orang lihat dari jauh dia sujud padahal dia sedang nyium kok bau karpetnya. Atau sekedar apa untuk shooting misalnya. Perbuatan karena dunia. Paham? Karena ingin dapat duit misalnya. Atau karena ingin kampanye, ingin dapat pendukung dari apa? Dari orang-orang kafir. Ini ihtimalnya sangat banyak. Tidak boleh seketika itu juga seorang mengkafirkannya. Paham? Dan ini dalam menetapkan hukum kepada orang lain, ikhwan, juga berlaku bukan hanya pada masalah takfir. Nah, seseorang ketika menetapkan suatu hukum kepada orang lain, jangan apa? Jangan dia tetapkan hukum pada perkara yang masih ada kemungkinan banyak. Nah, maka akan terjatuh dalam kezaliman. Nah, makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala katakan, "I'lam anna al-hukma 'ala ar-rajulil muslim bi khurujihi min dinil Islam wa dukhulihi fil kufri la yanbaghi li muslimin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yaqduma 'alaihi illa bi burhanin awdah min syamsin nahar." Ketahuilah bahwasanya hukum kepada seorang muslim keluar dari agama Islam dan masuknya ke dalam kekufuran tidak boleh bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk terjun padanya kecuali dengan bukti yang lebih jelas dari apa? Dari matahari di siang bolong. Dalam artian sudah tidak ada kemungkinan lain lagi, sangat gamblang. Nah, jadi nggak boleh mengkafirkan dengan sesuatu yang masih muhtamal. Makanya Syekhul Islam tegaskan dengan kalimat fa inna takfira la yakunu bi amrin muhtamal. Nah, karena takfir tidak boleh disebabkan karena perkara yang masih ada kemungkinan lain. Kaidah yang kelima, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaihi. Tidak semua orang yang terjatuh dalam kekufuran kemudian dia dihukumi kafir. Ini mudah ya. Baik. Atau terkadang diungkapkan oleh para ulama farqun bainal hukmi ala syai' bi annahu kufrun wa bainal hukmi ala fa'ilihi bi annahu kafir. Berarti apa? Kaidah kelima ini intinya kita harus bisa membedakan antara hukum para ulama tentang suatu perkara itu kufur. Ya, dengan apa? Hukum kepada pelakunya bahwasanya dia kafir. Paham apa? Kaidah yang kelima, tidak semua yang terjatuh dalam kekufuran itu dihukumi kafir. Ini mudahnya. Kenapa? Karena ada beda antara hukum perbuatan itu kufur dengan hukum orang yang melakukannya bahwasanya dia itu kafir. Paham? Tidak semua yang terjatuh dalam kekufuran dihukumi kafir. Kenapa? Karena terkadang dia terjatuh dalam kekufuran karena kejahilan. Karena terkadang dia terjatuh dalam kekufuran karena paksaan. Karena terkadang dia terjatuh dalam kekufuran karena takwil atau karena tidak sengaja. Paham? Makanya tidak mesti setiap yang terjatuh dalam kekufuran dihukumi kafir. Ini juga penting. Nah, untuk seorang Muslim, apalagi talabatul ilm, memahaminya dengan baik. Makanya ketika para ulama
menerangkan dalam kitab-kitab atau dalam pelajaran-pelajaran akhwan tentang suatu perbuatan. Perbuatan ini hukumnya kufur. Kemudian langsung kita keluar menerapkan, orang yang melakukan itu berarti kafir. Benar atau tidak dalam memahami seperti ini Habib? Tidak benar. Kenapa? Karena harus dibedakan. Hukum suatu perbuatan atau perkataan itu kufur, berbeda dengan menghukumi orangnya. Kenapa? Karena dalam menghukumi orangnya itu kafir harus apa tadi? Harus apa? Indah ikhlas. Harus jelas. Intinya apa? Harus terpenuhi syarat dan harus terbebas dari mawani'. Kaidah yang keenam, at-takfirul mutlaq la yunazzalu 'alal muayyan illa idza tawaffaratis syurut wa intafatil mawani'. Ini di antara kaidah yang sangat penting untuk dipahami, dan banyak sekali akhwan yang mengaku dirinya penuntut ilmu ternyata keliru dalam memahami hal ini. Perhatikan, at-takfirul mutlaq ya la yunazzalu 'alal muayyan. Pengkafiran yang mutlak itu tidak diterapkan kepada individu tertentu. Illa idza tawaffaratis syurut wa intafatil mawani', kecuali apabila syarat-syarat sudah terpenuhi dan penghalang-penghalang sudah dihilangkan. Di sini menunjukkan akhwan bahwasanya takfir yang digunakan istilah takfir oleh para ulama itu ada dua keadaan. Antum harus paham ini. Ada takfir mutlak, ada takfir muayyan. Ini kondisi takfir yang yang digunakan oleh ahlul ilmi dalam kalimat-kalimat mereka. Ada berapa? Ada dua tadi. Kondisi pertama takfir mutlak. Yang kedua Akmal? Takfir muayyan. Apa itu takfir mutlak? Takfir mutlak yaitu al-hukmu bil kufri 'ala al-qawli awil fi'li awil i'tiqad alladhi yunafi asal al-islam wa yunaqiduhu wa 'ala al-fa'ilina 'ala sabil itlaq biduni tahdidi ahadin bi'ainihi. Takfir mutlak yaitu hukum tentang kekufuran atas suatu perkataan atau perbuatan atau keyakinan yang bertentangan dengan dasar keislaman dan membatalkannya, serta menghukumi kekafiran atas orang-orang yang melakukan hal itu secara mutlak, secara umum, secara global, sama ini, ya, menghukumi pelakunya secara global tanpa menentukan satu persatunya secara individu. Paham? Baik. Kondisi takfir mutlak ini syaratnya cuma satu, akhwat. Kondisi takfir mutlak ini la yushtaratu illa thubutu dalilin ala kufriyati hadza syai'. Jadi syarat untuk takfir mutlak yaitu apa? Satu tok, yaitu harus adanya dalil tentang kekufuran perkara itu. Dan ini banyak sekali ungkapan-ungkapan para ulama dalam apa? Dalam kitab-kitab tauhid, dalam fatwa mereka. Seperti misalnya, man qala bi khalqil Qur'an fa huwa kafir. Perkataan para salaf, man qala bi khalqil Qur'an fa huwa kafir. Siapa saja yang meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, maka dia kafir. Ini namanya apa? Takfir mutlak. Paham?
Tapi apakah langsung kita datang ke orang? Misalnya tiba-tiba ada apa? Ada orang bilang, nah, Al-Quran itu makhluk. Langsung kita kafirkan. Pak Parno ini misalnya, dia namanya siapa? Nah, Zaid atau Amr atau siapa? Kemudian si Zaid kafir. Boleh tidak? Abdul Hafid? Hah? Kan ulama salah mengatakan siapa saja mengatakan Al-Quran makhluk dia kafir, dan orang itu mengatakan, tidak boleh. Kenapa? Karena untuk mengkafirkan secara tertentu harus ada syarat-syarat yang dipenuhi dan terbebas dari penghalang-penghalangnya. Paham? Misalnya kita baca, nah, man fa'ala syirkal akbar fahuwa kafir. Kalau kita belajar tauhid, jelas siapa saja melakukan syirik akbar maka dia kafir. Ini namanya takfir apa? Hamzah? Takfir mutlak. Tidak boleh kemudian kita terapkan langsung pulang. Nah, tetangganya langsung dikafirkan. Tetangganya langsung dikafirkan. Nah, karena apa? Alasannya dia melakukan syirik akbar langsung begitu. Nah, ini harus seorang bisa membedakan. Nah, untuk takfir mutlak tadi, yaitu menghukumi kekufuran atas suatu perkataan, perbuatan atau keyakinan, ya, yang datang dalil tentang kekufurannya bahwasanya itu membatalkan Islam, dan juga atas pelakunya secara umum tanpa menentukan individu per orangnya. Ini takfir mutlak. Syaratnya apa tadi untuk takfir mutlak? Syaratnya apa, Nasrul? Berapa syaratnya? Satu tok, apa itu? Harus adanya dalil tentang apa? Kekufuran perkara itu. Nah, kemudian kondisi kedua, takfir muayyan. Takfir muayyan. Baik. Takfir muayyan wa huwa al-hukmu ala syakhsin bi'ainihi bil kufri liktirafihi ma yunaqidul islama ba'da mura'atin dhawabitit takfir. Yang dimaksud dengan takfir muayyan yaitu pengkafiran secara individu, secara person, orang per orangnya. Memang si fulan, ibnu fulan, dia kafir. Ya, menghukumi seseorang secara individu dia itu kafir dikarenakan melakukan pembatal keislaman. Setelah apa? Memperhatikan dobit-dobit pengkafiran dan syarat-syarat serta apa? Hilangnya penghalang-penghalang. Nah, takfir yang kedua ini, akhwan, itulah yang harus terpenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di depan, dan harus terbebas penghalang-penghalang yang disebutkan di depan. Baik. Maka dari sini, ya kawan, kita harus bisa membedakan. Kalam para ulama dalam kitab atau dalam ceramah, misalnya mereka mengatakan man fa'ala kadza fahuwa kafir. Ini masuk takfir apa? Mutlak, ya kan? Tidak boleh kemudian langsung kita pulang, nah, menerapkan itu pada muayyan. Paham? Tidak boleh untuk kita terapkan pada individu secara langsung. Baik. Dengan alasan Syekh Fulan telah mengatakan demikian, berarti kamu kafir. Tidak boleh. Nah,
Karena harus dibedakan antara takfir mutlak dan takfir muayyan. Baik. Ini 6 kaidah kita ambil dulu secara ringkas. Nakfi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.